Bab 261. Isabel berjalan mundur, melihat Stella dengan tatapan yang suram. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Isabel melihat Stella dengan penuh waspada. "Aku tidak memiliki dendam denganmu. Kenapa berkali-kali kamu ingin mencelakaiku?" Isabel sungguh tidak mengerti yang satu ini. Dia mengerti alasan kenapa Jennifer dan Rachel mencelakainya. Apalagi jika bukan karena dia menikah dengan Ravindra. Mereka adalah perempuan yang pernah berhubungan dengan Ravindra. Wajar sekali jika berusaha mencelakai Isabel. Lalu, bagaimana dengan Stella? Dia dan Ravindra memiliki hubungan saudara sepupu. Lagi pula mereka tidak terlalu dekat. Yang terpenting adalah dia juga tidak menemukan tanda-tanda Stella menyukai Ravindra. Dengan begitu, sungguh tidak ada dendam di antara dia dan Stella. Dia menantang dan mencelakainya berkali-kali, tetapi masih saja ditahan. Kali ini bisa-bisanya dia berencana memfitnah dirinya. Atau dia terkena penyakit paranoid. Mendengar pertanyaan Isabel seperti itu, Stella melototinya sambil menggigit gigi. Tentu saja ada dendam. Siapa suruh kamu memiliki wajah yang sangat aku benci? Isabel berkata dengan tidak mengerti. Apa? Ada hubungan apa wajahku denganmu? Isabel, jangan berpura-pura bodoh lagi. Jangan kira bisa mendapatkan hati kakakku hanya dengan memanfaatkan wajah yang mirip dengan Sasha. Jangan mimpi deh. Stella menggigit gigi sambil terus menatap Isabel, membuat Isabel terpaksa mundur beberapa langkah. Apa yang kamu katakan? Hati kakakmu? Isabel seolah mendengar candaan paling besar di dunia. Stella, apakah kamu sudah gila? Waktu itu saat di rumahku, kamu berbicara sembarangan dan sekarang masih tidak berubah juga. Tidak masalah jika kamu ingin memfitnahku, tetapi apakah kamu juga akan memfitnah kakakmu? Isabel sungguh tidak mengerti lagi. Bukankah Stella sangat menghormati kakaknya? Kenapa dia bisa mengucapkan perkataan yang begitu menjatuhkan nama baik Stanley? Jika ucapan seperti ini tersebar, tahukah dia seberapa hancurnya nama baik Stanley? Baiklah, karena kamu ingin membuktikan bahwa tidak merayu kakakku, maka hancurkan saja wajahmu ini. Stella langsung mengambil sebuah pisau buah yang tajam dari meja belakang, terus mendekat Isabel selangkah demi selangkah. Kamu cukup menggores wajahmu hingga rusak, maka aku akan percaya dengan kata-katamu. Dia pasti gila. Isabel bergerak mundur dengan takut. Dia ingin memanggil Wawat, tetapi saat membuka mulut, teringat Wawat telah dipanggil oleh Nyonya Besar Kitadara. Kenapa ingin minta bantuan asistenmu? Tidak ada gunanya. Aku sudah mengutus orang untuk membawa asistenmu pergi, Isabel. Jangan berharap bisa kabur dariku hari ini. Suara Stella menjadi semakin kejam. Hari ini juga aku akan menghancurkan wajahmu. Isabel menarik nafas dengan sangat dalam.
kenapa Stella berubah menjadi sangat berlebihan. Sebentar yang ada permasalahkan adalah wajah dirinya. Dan yang dia benci bukanlah dirinya, melainkan Sasha. Tetapi kenapa dia membenci Sasha? Sasha adalah putri yang kaya dan jarang sekali keluar. Dengan kepribadian seperti itu, jangankan berinisiatif mencari masalah dengan orang, mungkin kesempatan untuk muncul di hadapan orang asing saja akan sangat jarang. Apakah karena Stanley selalu mengejar Sasha, makanya Stella sebenci ini pada Sasha? Tetapi memangnya kenapa Stanley mengajar Sasha? Berhasil atau tidaknya adalah urusan Stanley. Kenapa Stella malah bersikap aneh seperti itu? Haruslah kebencian yang sangat besar baru bisa membuat dia bersikap begitu keterlaluan. Aku tidak mengerti, wajahku tidak menyinggungmu kan? Isabel mulai berusaha mengulur waktu. Jika ingin menghancurkan wajahku, paling tidak harus memberiku alasan kan? Isabel sudah mundur hingga bertemu dinding. Tidak ada ruang untuk dia mundur lagi, hanya bisa mengulur-ngulur. Dalam hati Isabel, beberapa asistennya bisa segera datang. Jika tidak menemukannya, dia pasti akan menelpon. Saat ini, selain mengulur waktu, dia sudah tidak kepikiran solusi jalan lagi. Jangan bersikap bodoh. Jelas-jelas tahu wajahmu sama persis dengan Sasha. Kamu malah memancing-mancing kakakku. Apakah kamu punya rencana busuk? Katakan. Bola mata Stella berputar sekilas. Pisau buah di tangan mulai diarahkan pada wajah Isabel. Apakah kamu ingin memanfaatkan wajah yang mirip dengan Sasha ini untuk mengikat hati kakakku? Isabel menarik nafas dengan dalam. Untuk pertama kalinya dia bertemu perempuan yang memfitnah kakaknya sendiri. Kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku merayu kakakmu? Apalagi kita adalah satu keluarga. Aku tidak mungkin melakukan itu. Jika dipikir-pikir, kakakmu juga tidak masuk dalam daftar seleraku. Apalagi kamu juga tahu sekedar apa hubunganku dan Ravindra kan? Di dalam hatiku sudah ada Ravindra. Bagaimana mungkin aku melirik laki-laki lain? Kamu juga seorang perempuan. Seharusnya kamu mengerti bagaimana perasaan menyukai seorang laki-laki kan? Saat kamu mencintai seseorang, di dalam hati dan matamu pasti hanya ada dia kan? Isabel, jadi sepertinya kamu berpikir berlebihan. Aku sungguh tidak berencana memikat hati Stanley. Juga tidak perlu melakukan itu. Iya kan? Ravindra sudah cukup unggul dalam berbagai bidang. Stella mengedipkan mata beberapa kali. Kata-kata Isabel sepertinya masuk akal juga. Tetapi saat teringat tatapan Stanley pada Isabel dengan mata yang penuh kelembutan, Stella kembali meluapkan emosi. Tidak benar. Jangan memutar-mutar cerita.
Sekalipun kamu tidak tertarik pada kakakku, tetapi dengan wajahmu seperti ini, kakakku mungkin saja menyukaimu. Maka solusi terbaik adalah menghancurkan wajahmu. Stella berkata dengan penuh kekejaman. Jangan kira aku tidak tahu, tatapan kakakku padamu sangatlah berbeda. Berbeda dari Hong Kong. Isabel merasa dirinya hampir meledak. Stella ini memang memiliki otak yang bocor. Kamu pasti salah lihat. Bagaimana mungkin? Aku adalah adik sepupunya. Isabel membantah pertanyaan Stella. Dia baik kepadaku karena aku adalah nyonya muda keluarga Kitadara. Sebagai tuan muda keluarga Jiang, tentu saja dia memperlakukan adik sepupu dengan baik. Lagi pula, dia juga tahu aku telah menikah dengan Ravindra. Bagaimana mungkin berani tertarik padaku? Jadi, kamu pasti salah paham. Benarkah? Tetapi aku tidak peduli ini salah paham atau bukan. Yang penting aku ingin menggores wajahmu hingga hancur. Hanya dengan menghancurkan wajah itu, kakakku akan mati rasa padamu. Dan kamu akan lebih aman kan? Stella berkata dengan arogan. Dengan begini juga akan menghapus segala kecurigaanmu padaku. Bukankah begitu? Isabel hampir gila dibuatnya. Jelas-jelas Stella bukan darah daging keluarga Jiang, tetapi jiwa berkuasa dalam dirinya malah melebihi orang keluarga Jiang. Mata Isabel berkedip sejenak dan berkata, "Kalau begitu beritahu aku, kenapa kamu membenci Sasha?" Stella menahan tawa dalam mulut. Dia, selain bisa merayu perempuan, semua julukan seperti bunga kampus K, bidadari provinsi Y, dan lainnya adalah omong kosong. Untung saja dia mati dengan cepat. Jika tidak, aku pasti sudah menghancurkan wajahnya. Mata Isabel tertuju pada tangan Stella. Asalkan dia sedikit mendekat lagi, wajahnya mungkin tidak akan tertolong. Sial sekali. Apa hubungan masalah Sasha dengannya? Hanya karena memiliki wajah yang mirip dengan Yunnuo, dia harus menggantikan Sasha, menebus dendam masa lalu. Kakakku tergila-gila karena rayuan siluman itu. Isabel, tahukah kamu betapa sakitnya hatiku? Kamu sama sekali tidak mengerti. Setiap kali membahas tentang Sasha, mata kakak pasti cerah bercahaya. Dia pasti selalu membicarakan semua kebaikan dan kelebihan Sasha, lalu tanpa melihatku sedikit pun. Kenapa? Apa baiknya Sasha itu? Bukankah hanya memiliki wajah cantik dan sesekali sakit-sakitan? Kenapa kakak begitu tergila-gila padanya? Kenapa? Berteriak semakin keras. Jelas-jelas akulah yang paling mencintai kakak. Perempuan itu tidak ada apa-apanya. Isabel melihat Stella sambil tercengang. Kenapa kakak tidak bisa melihat kebaikanku? Kenapa
Kakak harus menyukai perempuan itu. Stella berteriak dengan keras. Aku sudah mencintai kakak bertahun-tahun. Kenapa kakak masih saja menyukai perempuan lain? Stella berteriak bagai orang gila. Pisau itu diayunkan hingga menggores telinga Isabel. Darah segar langsung mengalir keluar. Isabel tidak berani bergerak lagi karena takut begitu panik Stella akan menjadikan wajahnya sebagai sasaran. Tidak terlalu masalah jika Stella menggores wajahnya. Isabel hanya takut perempuan gila itu mencelakai anak dalam perutnya. Jadi, kamu sengaja menjebakku kemari dan sekaligus memfitnahku, tetapi pernahkah kamu berpikir, jika menggores wajahku hingga hancur, bagaimana cara kamu menjelaskan pada keluargamu? Aku datang untuk bertamu. Dengan cara pelayanan tamu seperti ini, bagaimana kamu menjelaskan pada keluarga kita darah? Isabel memaksa diri untuk tetap tenang, lanjut bertanya. Jika Stanley tahu wajahku hancur karena kamu, bagaimana pandangan dia terhadapmu? Lebih baik kamu tenang saja, kita bicarakan baik-baik. Tutup mulutmu. Kamu kira aku tidak punya persiapan? Stella tiba-tiba menjulurkan tangan dan menampar wajah sendiri dengan keras. Tamparan itu cukup sadis. Karena kamu memasukkan obat dalam makanan dan memukuliku, aku pun melakukan pembelaan diri. Dalam keadaan panik, aku mengambil pisau buah dari meja dan menggores wajahmu hingga sobek. Penjelasan ini sudah cukup membuat kakak ipar puas, kan? Stella menatap Isabel dengan suram, lanjut berkata, dengan begini aku tidak hanya bisa menjelaskan dengan sempurna kenapa aku menyerang kembali, tetapi aku juga bisa membuat kakak mati rasa padamu, kakak ipar. Apakah menurutmu itu bagus? Kamu sungguh ingin memfitnahku. Isabel melihat Stella dengan sangat terkejut. Tepat sekali. Hari ini juga aku akan menjatuhkan nama baikmu. Stella tersenyum licik. Bekas 5 jari pada wajahnya terlihat semakin menakutkan. Dia cukup berani terhadap dirinya sendiri. Isabel tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan perlahan, sejak kapan kamu sudah mencintai Stanley? Stella terkejut. Apa yang kamu katakan? Kamu begitu iri dan cemburu pada Sasha, berambisi untuk menghancurkan wajahnya. Bukankah itu semua karena kamu mencintai Stanley? Isabel lanjut berkata dengan pelan. Kamu adalah anak asuh keluarga Jiang, bukanlah nona besar yang sesungguhnya. Setiap hari kamu bertemu dan Stanley. Sangatlah wajar jika dikatakan kamu jatuh hati pada laki-laki sebaik dia. Tetapi, apakah Stanley tahu soal itu?